Gengs, pada kenyataannya emang hampir nggak ada tempat untuk orang-orang jujur di Indonesia. Orang-orang yang jujur di Indonesia harus berani mengorbankan hidupnya mereka sendiri. Setelah aku lulus dari kuliah, saat itu aku masih idealis banget dan aku pengen berkontribusi kepada masyarakat. Kenapa? Karena aku adalah orang yang suka traveling, dan saat aku traveling, aku suka banget untuk pergi ke pedalaman-pedalaman. Aku pernah masuk ke pedalaman di Flores yang jalannya aja bahkan masih rusak parah ya. Dan aku pernah masuk pedalaman-pedalaman di Lombok yang anak-anak kecilnya itu masih main dari botol-botol bekas dijadiin mainan karena saking mereka nggak punya uang. Aku ngelihat gimana masyarakat Indonesia rumahnya itu masih bolong-bolong, gengs, di pedalaman-pedalaman sana. Listrik kadang-kadang belum masuk, fasilitas bener-bener minim dan hampir nggak ada. Tapi saat aku pengen berkontribusi dulu ke Indonesia, aku bertemu dengan pemerintah-pemerintah Indonesia. Nggak usah deh yang tinggi-tinggi, ASN-ASN yang jabatannya rendah-rendah aja. Semuanya minta imbalan. Kita bikin program dari perusahaan swasta yang dibiayai dari perusahaan swasta untuk membantu melawan stunting gitu ya, atau gizi buruk di Indonesia dengan ngasih makanan atau cemilan yang sehat kepada anak-anak di sekolah. Ini dibiayain, orang-orangnya dilatih, dikasih produknya, dimodelin semuanya sama perusahaan swasta. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Setiap aku ketemu beberapa pemerintah, nggak semua, tapi beberapa, itu selalu minta imbalan. Terus program ini apa untungnya buat saya? Apa untungnya buat sekolah? Jadi namanya korupsi itu udah masuk ke semua lini masyarakat, nggak cuma di pemerintah-pemerintah atas, tapi di bawah semuanya udah korup semuanya. Dan yang bikin sedih, setiap hari aku harus bisa perang sama moral aku dan hati nurani gitu ya. Ini gimana aku mau membantu masyarakat, tapi begini gitu reaksi dari pemerintahnya. Aku bukan anak siapa-siapa, aku bukan anak yang lahir dari keluarga yang wow di Indonesia, bukan orang yang punya privilege gimana-gimana, aku cuma punya otak dan punya pendidikan. Dan orang kayak aku sendirian gak akan bisa bikin perubahan di Indonesia. Akhirnya aku putuskan untuk pergi aja ke luar negeri. Dan apa yang terjadi teman-teman? Dengan kejujuran moral yang aku punya, aku sangat sukses di luar negeri. Gak cuma di Asia, tapi juga di Eropa. Kejujuran aku tuh dihargain, otak aku, kecerdasan aku, mereka gak ngelihat background aku, mereka gak ngelihat aku datang dari keluarga mana. Semua yang aku katakan selama itu masuk logika selalu dianggap, dan karirku naik secara pesat tinggal di luar negeri. Nah, gimana ini nasib bangsa kita kalau orang-orang yang jujur itu nggak punya tempat lagi di negara kita? Tapi teman-teman, jangan sampai kita kehilangan moral, jangan sampai kita kehilangan kejujuran dari dalam hati kita, karena itu yang benar-benar dibutuhkan sama bangsa kita. Aku berjanji kalau suatu saat memang aku udah berhasil membiayai segala macam hidupku dengan kualitas hidup yang aku mau, aku ingin banget mendedikasikan hidupku untuk ikut berkontribusi ngebangun negaraku yang sangat aku sayang ini. Tapi saat itu tiba, aku memastikan bahwa moralku sudah tidak bisa dibeli lagi dengan apapun, karena hidupku sudah sangat cukup. Please, untuk kita semua, jaga moral kita, jaga kejujuran kita, dan jangan sampai hancur dengan apapun yang terjadi di pemerintahan kita. Karena Indonesia tidak kekurangan orang pintar, Indonesia kekurangan orang jujur yang benar-benar baik dan mau berkontribusi kepada masyarakat, yang moralnya nggak bisa dibeli dengan uang berapapun.